Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun izin memperkenalkan diri, nama saya Irfan Dajulan Awal dengan nomor NPM 2213053069 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Saya akan menyampaikan hasil lesson saya pada materi PPKMB Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di hari pertama. Materi yang pertama yaitu pembelajaran di perguruan tinggi di era 4.0 dan plagiarisme yang disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Paton Raja MPD. Nah, jadi pembelajaran di perguruan tinggi di era 4.0 saat ini menggunakan teknologi, di mana pembelajaran dengan sistem ini memudahkan mahasiswa dalam belajar menjadi lebih mudah dan fleksibel, dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi mahasiswa. Beliau juga menyampaikan perbedaan kehidupan pembelajaran di SMA dan di perguruan tinggi. Di SMA pembelajarannya guru menyampaikan materi dan menjelaskan materi sampai siswa memahami materi tersebut. Sedangkan di perguruan tinggi dosen memberikan materi dan sedikit menjelaskan materi tersebut, sehingga mahasiswa dituntut untuk memahami materi tersebut dan sendiri. Di SMA tempat pembelajarannya di kelas, sedangkan di perguruan tinggi tempat pembelajarannya dapat di mana saja, fleksibel. Di SMA waktu pembelajarannya telah ditentukan, sedangkan di perguruan tinggi waktu pembelajarannya dapat kapan saja, fleksibel. Plagiarisme adalah pencurian. Beliau menyampaikan kepada kita sebagai mahasiswa dalam mengerjakan tugas seperti makalah dan sejenisnya untuk membaca banyak file, membaca banyak literasi sumber bacaan, tapi ketika kita sudah mulai menulis, hanya file dengan kata-kata kita sendiri yang kita tulis. Materi yang kedua yaitu sistem perkuliahan dan pembimbing akademik yang disampaikan oleh Bapak Dr. Rizwandi MPD. Kuliah adalah investasi untuk masa depan. Fakta bahwa 40 juta pengangguran yang berasal dari lulusan perguruan tinggi itu memiliki keluhan umum, yaitu 1. Terlalu teoritis, 2. Kemampuan komunikasi yang kurang baik, dan 3. Tidak memiliki kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Winning karakteristik adalah suatu kemampuan yang perlu dimiliki oleh seorang lulusan perguruan tinggi untuk menyelesaikan suatu masalah. Winning karakteristik memiliki 6 poin, yaitu 1. Komunikatif, 2. Proaktif, 3. Kooperatif, 4. Gigih, 5. Cerdas, dan 6. Etis. Untuk memiliki winning karakteristik, pelajar mahasiswa memiliki musuh utama yaitu malas, yang memiliki ciri-ciri suka menunda pekerjaan dan punya waktu luang untuk hal yang tidak penting dan sia-sia. Untuk mengatasi rasa malas, maka mahasiswa harus memiliki sasaran atau tujuan dan ketentuan 1. Realistis, 2. Terukur, 3. Spesifik, dan 4. Fleksibilitas. Memotivasi diri untuk mahasiswa juga perlu, seperti 1. Bagi tugas, 2. Aturan 5 menit, 3. Memiliki sasaran pada setiap kegiatan, dan 4. Cari bantuan. Sebagai mahasiswa, memanajemen waktu belajar itu penting. Hal mana yang harus diprioritaskan dan hal mana yang bisa ditinggal. Untuk itu, mahasiswa perlu mengatur jadwal seperti kapan makan, kapan cuci baju, dan kapan belajar. Metode pembelajaran di perguruan tinggi menggunakan sistem kredit semester atau SKS. Sistem kredit adalah sistem penghargaan terhadap beban studi. Kredit adalah satuan unit atau susunan menyatakan isi suatu mata kuliah. Sistem kredit semester adalah jumlah beban studi yang harus diambil dalam satu semester. Tujuan SKS: 1. Memberikan kesempatan pada mahasiswa yang cakap dan mudah belajar untuk lulus lebih awal. 2. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah sesuai dengan minat dan bakat. Beban studi: misalnya beban studi pada semester 1 untuk mahasiswa baru itu sama. Kemudian hasil dari tersebut menjadi tolak ukur untuk semester berikutnya. Dan paling lama 7 tahun untuk program sarjana, program diploma atau sarjana terapan dengan beban pembelajaran paling sedikit 114 SK. Bobot SKS: 1. Kuliah teori, 2. Pembelajaran berupa seminar dan sejenisnya, 3. Pembelajaran berupa praktikum. Pada era MPKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka,
program studi akan menyediakan 1. Paling sedikit 4 semester dan paling lama 11 semester merupakan pembelajaran di dalam program studi. 2. 1 semester atau setara dengan 20 SKS merupakan pembelajaran di luar program studi dalam perguruan tinggi yang sama. 3. Paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS merupakan pembelajaran dengan program studi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda, atau pembelajaran di program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang berbeda. Materi yang ketiga yaitu fasilitas fakultas dan kemahasiswaan yang disampaikan oleh Bapak Dr. Randes Supriyadi MPD. 1. Tayo. Tayo merupakan bis kampus yang mengantarkan mahasiswa dari terminal ke gerbang pintu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. 2. Parkir terpadu ada 2, yaitu di GSG dan BNI. 3. Gedung Dekan. Di dalam gedung Dekan terdapat loket mahasiswa dan loket akademik. 4. Di dalam Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan terdapat gedung-gedung yang membantu proses pembelajaran seperti gedung A, gedung B, gedung C, gedung D, gedung E, gedung F, gedung G, gedung H, gedung I, gedung C, gedung K, dan gedung L. 5. Panglima Polim. Di dalam Panglima Polim terdapat sanggar musik dan tari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. 6. Kampus B Unila. Di dalam kampus B Unila terdapat gedung-gedung yang dapat membantu proses pembelajaran seperti gedung A, gedung B, gedung C, gedung D, gedung E, gedung F, gedung G, dan musola kampus B Unila. Nah, pada dasarnya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan memfasilitasi berbagai fasilitas kepada mahasiswa untuk menjadi seseorang yang unggul di masanya. Materi yang keempat yaitu tugas pokok bagian kemahasiswaan dan alumni yang disampaikan oleh Ibu Riswanti Rini MPD. 1. Pelaksanaan layanan pembinaan minat bakat dan penalaran kemahasiswaan. 2. Pelaksanaan layanan administrasi kegiatan kemahasiswaan. 3. Pelaksanaan layanan kesejahteraan mahasiswa. 4. Pelaksanaan fasilitas kegiatan lembaga kemahasiswaan atau LK. 5. Pengelolaan data dan informasi kemahasiswaan dan alumni. Beliau juga memberikan saran kepada kita sebagai mahasiswa untuk menjadi mahasiswa yang aktif dalam organisasi atau perlombaan, di mana dengan mengikuti perlombaan, apabila kita menangkan lomba tersebut, maka kita akan secara tidak langsung membuat nama baik kampus menjadi lebih baik, dan kita akan mendapatkan beberapa benefit seperti ilmu yang bermanfaat, dan juga dengan mengikuti organisasi maka kita akan secara tidak langsung terlatih dalam bidang kepemimpinan dan juga bidang keorganisasian yang berguna untuk kehidupan di masyarakat. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan maka saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.